Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ala adukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat kesehatan yang telah diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom meeting hari ini. Salawat beriringan salam kita sampaikan, kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga syafaatnya dapat kita rasakan nanti. Yang pertama-tama yang kita muliakan Bapak Rektor UMN Al-Wasliyah, Bapak Dr. Haji KRT Hardi Mulyono Kasuperti. Kemudian yang kita hormati Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Wakil Rektor 2 yang hari ini berhalangan hadir. Kemudian yang kita hormati Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Dr. Haji Anwar Sadat yang hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita, nantinya akan memberikan pengarahan kepada adik-adik mahasiswa. Kemudian yang kita hormati Kepala LP2 KLK UMN Al-Wasliyah yang hari ini akan nanti memberikan sosialisasi kepada adik-adik. Kemudian yang kami sayangi adik-adik mahasiswa UMN Al-Wasliyah, terkhusus mahasiswa semester 6, kami mengucapkan terima kasih karena sudah bersedia mengikuti kegiatan sosialisasi KKN tahun 2023 pada hari ini. Kepada adik-adik, kami menghimbau untuk betul-betul memperhatikan kegiatan ini, mencermati setiap apapun informasi yang akan nanti disampaikan, baik kepada adik-adik kami himbau nantinya untuk betul-betul mencermati informasi yang nanti akan disampaikan, baik Pak Wakil 3 maupun dari Bapak Kepala waktu. Kami mengimbau kepada adik-adik untuk memute-kan suara ya adik, supaya kegiatan kita sosialisasi ini dapat berjalan dengan lancar. Oke. Baiklah, untuk yang pertama kita memberikan amanah kepada Bapak Wakil Rektor 3 untuk menyampaikan sepatah dua patah kata Pak kepada adik-adik kita. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Puja dan puji syukur tak bosan-bosannya kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan dayanya kepada kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Selawat beriring salam tak juga lupa kita sampaikan kepada Nabi yang kita cintai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang syafaatnya kita harapkan kelak di kemudian hari. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor UMN Al-Wasliyah, Bapak Dr. KRT Haji Hardi Mulyono Kasurbakti, yang pada saat ini sebenarnya beliau sangat berkeinginan langsung menyampaikan bertatap muka
melalui Zoom ini kepada anak-anak kami, tapi ada tugas yang tak bisa ditinggalkan, sengaja diamanahkan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Wakil Rektor 2, yang saya hormati sebelah kanan saya ini Bapak Dr. Al-Kausar Salagi, Ketua LP2KLK UMN Al-Wasliyah. Yang sebelah kiri saya ini ibu kita yang menjadi sekretaris LP2KLK, Ibu Dr. Hismi. Kemudian beserta yang saya hormati, yang saya banggakan, seluruh anak-anak kami yang hadir dalam forum Zoom yang berbahagia ini. Semoga acara kita ini dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya sampaikan ucapan salam hangat dari Bapak Rektor UMN Al-Wasliyah kepada kita semua, terutama kepada anak-anak kami sekalian yang hadir dalam acara sosialisasi KKN hari ini. Dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik anak-anak kami sekalian yang kami muliakan, pertama kami dari unsur pimpinan UMN Al-Wasliyah mengucapkan selamat kepada anak-anak kami sebagai calon peserta KKN tahun 2023 ini. Semoga dalam pelaksanaan KKN ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku di UMN Al-Wasliyah. Yang kedua, kami menginginkan pelaksanaan KKN dari tahun ke tahun perlu ada peningkatan, perlu ada inovasi. Sehingga dapat mengambil manfaat yang besar dari kegiatan tersebut. Inovasi yang kami maksudkan untuk pelaksanaan KKN kali ini, bahwa ketua kelompok yang akan dibentuk nanti adalah akan dilatih oleh Biro Administrasi Kemahasiswaan dan bekerja sama dengan LP3I untuk dilatih kompeten menjadi khotib di desa tempat lokasi KKN masing-masing. Kami minta ketua kelompok untuk bisa berkhutbah di masjid di mana mereka berada melaksanakan KKN. Yang kedua, juga kita latih ketua kelompok untuk mampu mengajarkan tata cara penyelenggaraan sholat jenazah. Jadi salah satu kegiatan wajib dari ketua kelompok adalah berkhutbah pada hari Jumat dan mampu mengajarkan tata cara sholat jenazah. Jikalau ketua kelompoknya dia perempuan, maka bisa diwakilkan kepada wakilnya atau sekretarisnya. Yang jelas harus ada yang mewakili dari kelompok masing-masing untuk dilatih menjadi khotib dan dilatih sebagai tenaga pengajar sholat jenazah nanti di masyarakat. Kenapa ini yang kita fokuskan? Karena banyak anak-anak muda sekarang, banyak ya, bukan berarti semua, anak-anak muda sekarang yang ketika orang tuanya meninggal atau saudaranya meninggal, dia tidak mampu mensolatkan jenazah orang tuanya atau keluarganya. Diserahkannya kepada ustadz yang ada di masjid itu. Untuk alumni UMN Al-Wasliyah ke depan, minimal mampu berkhutbah, mampu membaca Al-Quran dengan baik, dan mampu mengajarkan tata cara sholat jenazah. Itu yang pertama kebijakan inovasi kita tahun ini. Dan tolong kami minta kepada Ketua LP2KLK untuk segera menyerahkan 2 nama per kelompok untuk kita latih sebagai khotib dan melatih sebagai tenaga pengajar pelatihan sholat jenazah nantinya.
Itu yang pertama. Baru yang kedua, kita berharap anak-anak kami mengikuti tata tertib yang telah ditentukan oleh LP2KLK. Jangan ada yang dilanggar. Di antaranya adalah jangan ada melakukan kegiatan di luar jadwal yang telah disepakati oleh pembimbingnya, DPL-nya. Seperti KKN-KKN sebelumnya pernah kejadian mahasiswa melaksanakan rekreasi di tempat tertentu sehingga tanpa diberitahu kepada pembimbing sehingga mengakibatkan kecelakaan yang merenggut nyawa mahasiswa kita. Jadi kami tidak menginginkan kejadian ini terulang. Patuhi, hormati peraturan yang ada. Jangan melakukan kegiatan yang membahayakan diri sendiri atau kelompok. Seperti mandi di sungai atau berada di tempat jurang dan lain sebagainya. Jangan melakukan kegiatan yang mengancam keselamatan kita. Itu yang kedua. Kemudian kami meminta kepada anak kami untuk membuat laporan sesuai dengan sistematika yang benar. Sistematikanya telah ditentukan dan di antara sistematika itu anak-anak kami diwajibkan untuk mempromosikan UMN Al-Wasliyah di lokasi masing-masing. Kami meminta kepada anak kami untuk mensosialisasikan UMN Al-Wasliyah ini. Kita sekarang punya 21 prodi. Di antara 21 prodi itu 4 prodi pasca sarjana, 1 prodi apoteker. Perlu disosialisasikan ini, mana tahu ada guru-guru di sana atau ada masyarakat di sana yang berkeinginan masuk pasca sarjana atau masuk apoteker, bisa disosialisasikan. Selanjutnya disosialisasikan juga program S1 yang lainnya semuanya. Jadi tolong LP2KLK memberikan bekal itu kepada seluruh kelompok. Bekal apa-apa yang mereka sampaikan di tengah-tengah masyarakat. Jadi dipersiapkan oleh LP2KLK, kita perintahkan kepada mereka untuk menyampaikannya. Agar seragam, itu maksudnya. Kalau anak-anak kami menambahi dari yang telah disiapkan oleh LP2KLK untuk kebaikan, itu adalah lebih baik. Kemudian yang kedua, di antara sistematika yang menjadi kewajiban anak-anak kami, diharuskan untuk mendata potensi desa itu, kemudian kelemahan-kelemahan yang ada di desa itu, kemudian tantangan apa saja yang terdapat di desa itu, dicatat dengan baik, sehingga itu menjadi salah satu dari bagian laporan anak-anak kami sekalian. Apa gunanya? Ketika nanti ada potensi-potensi UMKM yang ada di desa itu, bisa kita kembangkan. Atau ada kelemahan-kelemahan yang ada di desa itu, bisa kita atasi dengan baik. Tolong anak-anak kami identifikasi itu dalam tulisan yang bagus. Misalnya di desa itu punya kerajinan tangan membuat tikar dari daun gebang misalnya. Penampilannya nggak menarik. Disampaikan dalam identifikasi itu, sehingga nanti tenaga ahli kita untuk ke depan yang ingin mengabdikan diri di sana, bisa dia mengembangkan kerajinan tangan tersebut dengan penampilan yang menarik. Itu maksudnya. Jadi ditulis tantangan, peluang, dan lain sebagainya. Yang keempat, untuk anak-anak kami, wajib berkoordinasi kepada pembimbing kegiatan apa saja yang terjadi di sana. Wajib berkoordinasi. Jangan melakukan kegiatan tanpa koordinasi. Yang kedua, wajib mentaati ketua kelompok. Tidak boleh lari dari arahan ketua kelompok. Yang keenam,
bagi pembimbing. Tolong Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan untuk memantau anak-anak kita ini secara kontinu terjadwal. Jangan kita juga membiarkan mereka berjalan apa adanya. Tugas pembimbingan adalah mengontrol mereka, bisa dari jarak jauh, bisa melalui Zoom, bisa melalui telepon, atau bisa sekali-sekali kita berkunjung ke sana. Karena saya dengar dari Ketua LP2KLK, rencana lokasi KKN-nya adalah di Serdang Bedagai. Sangat dekat dari sini kalau kita masuk jalan tol. Kemudian yang terakhir yang saya harapkan, mari anak-anak kami bekerja sama dengan DPL-nya membuat karya ilmiah. Karya ilmiah yang itu bermanfaat bagi anak-anak kami, bermanfaat bagi dosen DPL, dan bermanfaat untuk akreditasi prodi. Saya sampaikan rencananya UMN ini sekarang ini berada di fase kedua. Fase kedua itu adalah kita semua 90% lebih akreditasi kita sudah baik sekali. Kalau dulu istilahnya B. Kita menuju ke fase ketiga untuk akreditasi unggul. Jadi ada 10 prodi yang telah didata untuk tahun depan 2024 menjadi prodi unggul. Maka semua kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, kegiatan dosen, kegiatan tridharma perguruan tinggi harus mengacu kepada akreditasi unggul. Salah satunya itulah anak-anak kami membuat artikel ilmiah yang kalian peroleh, yang kalian gali datanya dari kegiatan KKN ini. Bisa HKI lahir, bisa artikel ilmiah yang dibuat di jurnal, bisa laporan berupa buku dan lain sebagainya. Yang penting ada produk yang dihasilkan oleh anak-anak kami selama 21 hari di lokasi. Bapak berdoa atas nama pimpinan UMN Al-Wasliyah, semoga sehat-sehat selalu, lancar kegiatannya nanti di KKN, berangkat dengan selamat, pulang dengan selamat, dan cita-cita anak kami tercapai, bahagia di dunia dan di akhirat. Nasrum minallah, wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wakil Rektor 3 yang telah memberikan arahan kepada kita. Sedikit catatan adik-adik untuk mengingatkan kembali atas arahan yang disampaikan oleh Wakil Rektor 3. Di antaranya yang pertama, pada adik-adik untuk tahun ini ada inovasi terbaru yang nantinya menjadi semacam kewajiban ya Pak ya. Yang pertama, bagi ketua kelompok, yaitu ini terkhusus laki-laki menjadi khotib Jumat. Kemudian nanti ada sholat jenazah. Nah, sebelum nanti pemberangkatan, adik-adik akan dibekali terlebih dahulu yang nanti akan dilatih langsung oleh Bapak Wakil Rektor 3 dan timnya. Kemudian pesan yang betul-betul mendalam untuk adik-adik betul-betul intinya adalah menjaga alma mater kita, kampus tercinta UMN Al-Wasliyah. Jadi segala bentuk apapun yang nantinya akan dilaksanakan sesuai dengan tata tertib, prosedur yang telah ditetapkan, dan segala sesuatu kegiatan diketahui oleh dosen pembimbing lapangan. Kemudian selanjutnya arahan yang nanti akan arahan atau sosialisasi terkait jadwal pelaksanaan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala LP2 KLK UMN Al-Wasliyah kepada Bapak Dr. Al-Kausar Saragih. Kami persilahkan dengan segala hormat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.
Mari kita memanjatkan puji syukur karena Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul melalui Zoom dalam rangka sosialisasi pelaksanaan program kuliah kerja nyata tahun 2023. Yang kami hormati Bapak Rektor UMN Alwasliyah, Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Wakil Rektor 2, dan Bapak Wakil Rektor 3 yang hari ini berkenan hadir bersama kita sebagai delegasi dari Pak Rektor. Dan yang kami hormati Sekretaris LP2KLK dan tim UMN Channel juga yang kami sayangi adik-adik mahasiswa yang saat ini akan menjadi calon peserta program KKN tahun 2023. Adik-adik kami yang kami sayangi, berdasarkan kalender akademik UMN Alwasliyah, pada bulan Juli nanti kita akan melaksanakan kuliah kerja nyata yang menjadi mata kuliah wajib bidang akademik. Jadi wajib diambil oleh adik-adik, merupakan SKS yang dihitung dan nantinya KKN ini akan dilaksanakan pada bulan Juli, lebih kurang kalau di sini pelaksanaannya sekitar pertengahan Juli nanti. Adik-adik yang kami hormati, berdasarkan hasil rapat kemarin dengan Rektorat dan Dekanat, bahwa disimpulkan terkait KKN tahun 2003 sebagai berikut. Yang pertama, bahwa tahun ini kuliah kerja nyata UMN Alwasliyah akan dipusatkan di Kabupaten Serdang Bedagai. Ada lebih kurang 17 kecamatan dan 222 desa. Namun, tidaklah semua kecamatan atau tidaklah semua desa akan kita datangi atau kita jadikan lokasi KKN. Untuk kepastian desa, nanti akan kami lakukan survei dulu dan nantinya akan kami informasikan ke adik-adik semua. Yang kedua, bahwa nantinya rencananya pelepasan KKN ini akan dilakukan oleh Bapak Bupati Srege. Nanti minggu depan kita akan meminta audiensi untuk memohon kesediaan beliau untuk melepasnya nanti di hari H nanti. Kalau saya tidak salah hari Senin, tanggal 10 ya. Kita akan berkumpul nanti di Srege dan akan dilepas. Dari situ kita akan berangkat menuju ke lokasi masing-masing nanti sesuai dengan tempatnya masing-masing. Itu yang kedua. Yang selanjutnya bahwa kelompok KKN ini terdiri dari 10 orang dari berbagai disiplin prodi. Jadi nanti ada perbedaan dari KKN yang tahun lalu bahwa nanti masing-masing adik-adik mahasiswa mendaftar melalui Google Form yang telah kita siapkan. Bagi anak-anak yang reguler ada formnya sendiri dan bagi yang non-reguler akan ada formnya sendiri. Pembagian atau penentuan kelompok nanti akan dilakukan oleh LP2KLK. Jadi adik-adik hanya masing-masing mendaftarkan diri melalui link. Nanti yang membagi kelompoknya adalah LP2KLK. Ya, nanti kita kasih tahu. Nanti penempatannya juga di desa mana itu dilakukan oleh LP2KLK ya. Jadi kelompok ini pertama nanti ditentukan atau ditetapkan oleh LP2KLK. Desanya nanti di mana juga akan ditetapkan oleh LP2KLK. Jadi adik-adik itu hanya mendaftar dan nanti akan tahu kita umumkan adik-adik di kelompok mana, dengan siapa, dan di desa mana. Ya, nanti setelah tahu desa mana, kelompok mana, nanti kita berikan space waktu untuk adik-adik bisa survei langsung ke lokasi untuk mencari tempat tinggal dan sebagainya, gitu kebiasaannya.
Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa pendaftaran KKN ini akan dibuka hari Senin depan. Ya, Senin yang akan datang, ya kan, tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan 27 Mei. Jadi lebih kurang 10 hari kita buka pendaftaran. Namun sebelumnya silakan adik-adik melakukan pembayaran biaya KKN-nya. Nah, biaya KKN ini nanti besarannya akan kami umumkan di surat edaran. Ya, di surat edaran pendaftaran, insya Allah nanti hari Senin akan kita umumkan tentang berapa besaran pembiayaan masing-masing peserta KKN tahun 2023. Adik-adik yang kami hormati, selanjutnya juga nantinya di tahap-tahap yang akan datang, adik-adik juga akan kami minta untuk mengisi atau registrasi di link asuransi. Sebagaimana yang disampaikan Pak WR3 tadi, bahwa ada pengalaman yang tidak enak yang terjadi beberapa tahun yang lalu di lokasi KKN. Tentunya ini menjadi perhatian kita, maka untuk kedua kalinya ini anak-anak KKN akan kita beri asuransi kecelakaan. Ya, meskipun kita tentu berharap atau tidak berniat akan terjadi sesuatu di lapangan, tapi ini sebagai bentuk antisipasi saja. Ya, jadi kita siapkan nanti adik-adik semua yang ikut, lebih kurang ada 646 orang sesuai data yang kami terima, yang akan menjadi peserta KKN 2023 ini yang nantinya kami harapkan mendaftar di asuransi yang akan kami siapkan. Itu. Selanjutnya adik-adik sekalian, KKN tahun ini juga ada perbedaan tadi seperti yang disampaikan Pak Wakil Rektor 3, bahwa untuk mencapai sebuah prodi atau universitas yang unggul itu, yang bagus itu, tentu ada inovasi-inovasi ataupun hal-hal yang mendukung ke arah akreditasi yang baik. Salah satunya terkait dengan publikasi yang dilakukan baik itu dosen maupun adik-adik mahasiswa sebagai bentuk tanggung jawab agar kiranya prodinya nanti akreditasinya dapat bertahan ataupun ditingkatkan untuk bisa menjadi prodi yang unggul. Salah satu bagian sebagai bentuk sumbangsih kita, mahasiswa maupun dosen di kegiatan KKN ini, maka nanti adik-adik akan ada tugas akhir membuat laporan KKN dengan luaran tambahan. Jadi buat laporan yang berisi tadi tentang analisis situasi masalah, seperti yang disampaikan Pak WR3 tadi. Setelah itu juga membuat sebuah luaran. Luaran ini apakah artikel, apakah buku, dan sebagainya. Nanti akan kami sampaikan di panduan dan informasi-informasi lainnya. Ini beberapa catatan yang menjadi keputusan dalam rapat semalam hari Rabu, ya, dengan seluruh Bapak Ibu Dekan dan Rektorat dalam pelaksanaan kegiatan KKN tahun 2023 ini. Mungkin itu aja adik-adik yang teknis, selebihnya mungkin kita tanya jawab saja, lebih efektif. Ada dari adik-adik yang mungkin belum paham atau perlu penjelasan lebih lanjut, maka kita silakan berdiskusi saja.
lebih mengena, jadi agar nanti bisa lebih jelas lagi. Mungkin itu aja, Bu Ismi, informasi dari kami. Mungkin kita lebih bagus tanya jawab saja. Demikian. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basil mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Lembaga LP2 KLK Women Al-Wasliyah. Nah, kepada adik-adik yang ingin bertanya atau masih ada sesuatu informasi yang masih belum dipahami, silahkan di raise hand dan diaktifkan mode mikrofonnya. Kepada adik-adik kami persilakan jika ada ingin bertanya. Silakan. Ada? Atau sudah paham semua? Iya, kayaknya nggak ada, Pak. Pas ya? Oke, jadi adik-adik untuk informasi terkait pendaftaran, oh iya, silahkan Delia ya, Delia. Silahkan Delia. Suaranya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misi Kak, saya mau sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggia Putri dari Prodi PGSD. Kak, saya mau bertanya, kan itu satu tim 10 orang, itu maksimal jumlah perjurusannya itu berapa ya, Kak? Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Siapa tadi namanya? Anggia Putri. Anggia. Anggia Putri, Pak. Ya, idealnya kita satu kelompok itu masing-masing ada seluruh prodi. Ya, nanti 10 kelompok itu ada pertanian, ada hukum, ada manajemen, ada akuntansi, ada apalagi farmasi, ada meskipun enggaklah semuanya terlalu ideal. Karena kalau kita ada berapa prodi ini? Ada 21 ya. 17 ya kalau yang ini ya. 17 ya nggak mungkin kan, pasti akan ada, apalagi PGSD itu terlalu banyak, nggak mungkin dia satu-satu gitu. Jadi bisa saja dalam satu kelompok itu berbaur PGSD itu ada 2 atau 3 gitu. Jadi memang representasinya tidak terlalu sempurna memang. Jadi tapi yang pasti harus ada bermacam-macam prodi lah di situ ya. Harus bermacam-macam prodi. Atau sebaliknya juga kadang-kadang misalnya fisika tahun ini hanya 4 orang. Tentu hanya 4 kelompok saja nanti yang ada anak fisikanya. Yang lain kelompoknya yang kita kan lebih kurang ada 64 kelompok. Jadi akan ada 64 desa. Gitu ya. Jadi tidaklah nanti kelompoknya terlalu sempurna. Bisa saja nanti kelompok si Anggi ada anak PGSD-nya 3 atau 4 atau 2 gitu. Ya, karena anak PGSD ini banyak. Dan bisa saja di kelompok Anggi ini tidak ada anak fisika, tidak ada anak PKN, karena anak PKN itu hanya 9 orang, berarti hanya ada di 9 kelompok kalau dipecah satu-satu gitu. Itu ya Anggi, mungkin bisa dipahami ya. Terima kasih. Silakan, ada yang lain? Terima kasih, Pak. Ini akuntansi. Langsung aja ya. Namun ingin bertanya mengikuti KKN yang kelas malam. Oh ya. Untuk yang kelas malam, Julfitri apa ini Ramadan, kita ada link sendiri ya untuk mendaftar. Ada spesifikasi misalnya nanti bagi yang sudah bekerja ini kita perlu surat keterangan bekerja dari instansi tempatnya bekerja. Kalau ya dia guru ya tentu dari sekolah, kalau dia dari pokoknya sesuai dengan di mana dia bekerja, tentu kita perlu surat keterangannya itu gitu ya. Mungkin itu Ramadan, nanti kalau kurang jelas boleh WA saya langsung atau Bu Ismi atau yang lainnya ya. Silakan yang lain.
Ini ada pertanyaan dari Ah. YouTube ini. Apa itu? Silakan. Oke, ini ada pertanyaan dari YouTube. Nah, apakah boleh calon PMM juga ikut KKN? Nah, Oke. yang di YouTube-nya yang bertanya ini, Pak. Iya. Ya Oke. boleh. Baik. Calon anggota PMM juga ikut KKN. Iya, oke ya. Untuk calon anggota PMM, pertama kalau saya ditanya wajib ikut. Ya. Kenapa? Karena kita belum melaksanakan, belum tahu apakah Anda lulus atau tidak. Gitu ya. Jadi Anda harus tetap mendaftar untuk KKN, kan belum tahu. Nanti takutnya Anda tak ikut, tahu-tahu PMM tak lulus. Nah, jadi tetap ikut. Tetap ikut KKN dan mendaftar. Oke, itu. Terus KKN ini berlangsung selama 3 minggu. Ya, selama 3 minggu. Kalau saya tidak salah dari tanggal 11 Juli sampai dengan tanggal 29 Juli. Ya Bu ya, kalau saya tidak salah itu. Jadi adik-adik di desa nanti hanya 3 minggu saja. Tanggal 10 Juli kita akan berkumpul di UMN, ya. Masing-masing kelompok akan membawa mobil, akan membawa angkutannya sendiri berkumpul di UMN, dan kita akan bergerak bersama-sama menuju Sergei. Katakanlah nanti ke lapangan lapangan Sergei dilepas oleh Pak Bupati. Dari lapangan itu kita akan bergerak masing-masing ke desanya masing-masing. Yang nanti ke Dolok Masihul ya ke Dolok Masihul, yang ke Sah Bandar ke Sah Bandar, ke Sipis-Pis, ke mana lagi, Rampa-Rampa dan sebagainya, sesuai dengan tujuan masing-masing lah. Ya, jadi kita KKN ini hanya 3 minggu saja, tidak lama-lama. Terus anggota kelompok semua kampus yang milih atau boleh pilih beberapa orang untuk jadi satu kelompok, Pak. Tadi saya katakan bahwa LP2KLK yang menentukan kelompoknya. Nggak boleh, jadi dalam hal ini Anda harus legowo jika teman sebangku Anda tidak menjadi teman satu kelompok Anda. Oke, saya ulangi. Dalam hal ini yang menentukan kelompok KKN itu adalah LP2KLK. Jadi adik-adik harus menerima dengan lapang dada jikalau teman kompaknya atau teman bangkunya tidaklah menjadi teman juga di kelompok KKN-nya. Kenapa ini kami lakukan? Sebenarnya ini memang perubahan dari tahun lalu. Tahun lalu kita berikan kepercayaan ke mahasiswa untuk membentuk kelompok, namun yang terjadi pertentangan, gitu ya. Yang perempuan semua, yang laki-laki semua. Ketika kita pecah, mereka protes. Padahal laki-laki itu diperlukan dalam sebuah kelompok, ya. Misalnya menjadi ketua, ya kan, menjadi ya pengawas juga lah, dan sebagainya. Jadi kalau perempuan bukan tidak bisa, tapi alangkah baiknya jika dalam satu kelompok itu nantinya kami akan artinya gini, sederhananya dalam satu kelompok itu nanti kami akan pasti letakkan di situ laki-laki. Apakah setidaknya minimal 1, ya, karena laki-laki ini kan termasuk sedikit juga ini kalau dibanding perempuan, setidak-tidaknya 1. Tapi kalau bisa dibagi rata, ya minimal setidak-tidaknya 2 atau lebih dari 2 lah, ya. Tapi setidak-tidaknya 1. Kenapa? Dalam KKN nanti kan tentu kita perlu adik-adik kita bekali nanti insya Allah banner ya dan spanduk.
Jadi nanti masing-masing kelompok, insya Allah kalau diberikan izin, masing-masing kelompok KKN itu akan kita bekali 3 banner, 1 spanduk, dan 1 spanduk posko. Jadi kalau nggak ada laki-lakinya, bisa Anda bayangkan, gitu ya. Meskipun kalaupun perempuan semua bisa juga meminta bantuan pemuda setempat atau laki-laki setempat. Tapi kan gimana ya? Artinya sepanjang memang masih bisa, kenapa tidak? Nah, jadi itulah beberapa alasan. Nah, jadi dalam hal ini adik-adik ya legowo lah jika memang tidak bisa menyertakan teman dekatnya untuk menjadi teman dalam satu kelompok KKN-nya. Selanjutnya Lagi dari YouTube ini. silakan dari YouTube. Nah, dia bertanya di edaran Pak ada DPL mandiri dan tim. Bagaimana penjelasannya? Oh iya, adik-adik sekalian, tahun ini mahasiswa KKN itu kan paling hanya 64 kelompok. Jadi kalau kita DPL-nya 1, berarti hanya 64 DPL, 64 dosen. Sementara membimbing mahasiswa itu termasuk tugas pokok daripada dosen. Jadi supaya dosen ini banyak terakomodir, maka nanti satu kelompok KKN itu akan ditanggung-jawabi, akan dibimbing oleh 2 orang dosen. Ya. Jadi misal satu kelompok KKN misalnya di desa di Kecamatan Perbaungan, Desa C Sijenggi. Kelompoknya misalkan nanti kode kelompoknya sesuai nomor urut, misalkan kelompok 10. Kelompok 10 itu nanti akan dibimbing dan di DPL-i oleh 2 orang. Misalkan saya 1, DPL 1-nya, DPL 2-nya Ibu Ismi, Ibu Sekretaris. Kira-kira begitu. Makanya disebut dosen pembimbingnya itu tim. Ya, bisa juga nanti karena tim itu keduanya mengantar Anda ke lokasi dan menjemput Anda ke lokasi, atau setidak-tidaknya nanti tim itu nanti waktu ngantar, misalkan saya yang ngantar. Nanti waktu jemput yang ngantar yang jemput Bu Ismi. Itu pembagian tugasnya nanti. Tapi yang pasti DPL tim itu maksudnya bahwa satu kelompok itu dibimbing oleh 2 orang dosen pembimbing. Kira-kira gitu. Ini ada pertanyaan Bu dari Zoom ini, apakah 24 jam atau dibantu apa ini ya? Lalu mulai tanggal 10 sampai 29 apakah hari Minggu boleh pulang? Ya. Jadi adik-adik, kegiatan KKN ini 3 minggu tidak boleh pulang. KKN itu tidak ada arti libur. Mau hari besar dan mau hari Minggu, itulah KKN. Ya, justru di hari Minggu itulah peluang Anda untuk bisa berkolaborasi dengan orang kampung, misalnya kerja bakti, ya kan? Atau bersih-bersih masjid, atau kegiatan yang lainnya. Ya, jadi KKN ini bisa dibilang kegiatannya 24 jam. Tidak ada liburnya, baik tanggal merah maupun hari merah lainnya lah. Tidak boleh pulang. Ya. Jadi jangan pulang kecuali ada hal-hal yang kita bilang maaf katanya ya, misalnya orang tua atau keluarga abang kakak kita maaf katanya ini mohon maaf meninggal, ya kan? Nah itu bisa dipertanggungjawabkan dan boleh pulang. Tapi kalau hanya sekedar mau ya nggak ada tujuan, hanya sekedar pulang liburan, ya tidak bisa ya, karena nanti itu pun kan ada absensinya, itu ada apa namanya logbook kegiatannya. Apa aja kegiatannya hari ini, besok apa,
apa namanya, di mana aja itu kan nanti ada program kerjanya. Misalnya nanti habis maghrib ngajar ngaji, ya kan? Masyarakat sekitar, adik-adik sekitar, udah ngajar ngaji, ngajar les, kan gitu ya. Jadi nggak ada liburnya gitu. Nah, mungkin setelah itu mungkin ada kegiatan malam, bla 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 dan lain-lain ya. Jadi nggak boleh pulang lah gitu ya. Terus apalagi nih ya, izin nanya Pak Bu, apakah yang sudah ikut kampus mengajar akan mengikuti KKN juga? Nah, kalau sudah ikut tadi kan yang akan beda ya. Kalau sudah ikut, kita ada apa namanya, semacam konversi. Jadi nanti silakan yang sudah ikut kampus mengajar, yang sudah ikut program pertukaran mahasiswa, silakan diskusi dengan prodinya. Bu, saya kan sudah ikut kampus mengajar angkatan sekian, sudah ikut pertukaran mahasiswa sekian. Apakah saya ikut KKN atau dikonversi dari kampus mengajar atau pertukaran pelajar yang sudah saya ikuti? Kalau katanya dikonversi, sudah dibilang gitu, berarti Anda tidak usah lagi ikut KKN. Ya, cukup itu saja. Karena nanti nilainya dikonversi menjadi nilai KKN sebahagian gitu ya. Jadi nggak usah ikut lagi. Terus untuk pendaftaran KKN tanggal 27 Mei, kebetulan saya sedang mengikuti mengikuti PMM dan pengumuman kelulusan pada tanggal 15 ini. Bagaimana ya Pak untuk pendaftaran kami yang mengikuti calon PMM? Kalau untuk calon PMM nanti mungkin bisa kita mintakan dispensasi ya, dispensasi. Tapi bagi yang sedang menunggu pengumuman kelulusan PMM. Nah, nanti bagi yang PMM ini kan kita yang ikut PMM ini kita sudah ada datanya. Nanti kita tahu nanti mana-mana yang bisa kita dispensasi. Dalam arti dispensasi bagi mereka kita tunggu dulu kelulusannya. Kalau sudah pasti lulus atau tidaknya nanti ya kalau lulus ya tetap mendaftar juga karena kan belum selesai ini program, belum Anda ikuti kan gitu. Yang boleh nggak ikut KKN ini ketika programnya sudah selesai diikuti, sudah terima sertifikat. Nah itu clear, nggak ada masalah. Kalaupun ini kan kita nggak tahu kalau Anda lulus PMM, Anda ikut, kita kan tidak tahu yang terjadi, yang akan terjadi. Misalnya bisa saja pengalaman PMM yang lalu belum selesai PMM dipulangkan. Kenapa? Karena punya penyakit berat. Jadi diputuskan tidak boleh menyelesaikan kegiatan PMM. Kita nggak tahu itu kan gitu ya. Jadi yang dikatakan nggak ikut KKN ini peserta yang sudah ikut kegiatan Kampus Merdeka ini yang sudah selesai mengikuti. Jadi bagi yang masih mau belum jelas gitu ya, selesai apa enggak. Nanti kita bilang nggak ikut, tahu-tahu di tengah jalan Anda tidak menyelesaikan PMM, terus KKN kamu di mana tahun depan lagi? Ya tentu kamu akan nambah waktu lagi kan, gitu ya. Kalaupun nanti sudah mendaftar, tentunya ini memang artinya ya bisa nanti kita berikan semacam dispensasi. Pola KKN-nya nanti gimana, nanti kita bisa bincangkan dan kita nanti bisa diskusikan dengan pimpinan kita nantinya ya. Artinya ini supaya tidak ada yang kita dirugikan dalam hal ini. Mungkin itu. Terus ada pertanyaan lagi dari YouTube. Nah, Ya silakan. kira-kira Pak, kalau yang tinggal di Sergi apakah harus ke kampus lagi? Iya, adik-adik, kita tidak mau ketika kita bebaskan, ternyata adik-adik belum ngumpul sampai jam yang ditetapkan. Ini kan kita mau dibuka oleh Bupati, yang seorang pejabat itu waktunya nggak banyak. Kenapa harus ke kampus? Supaya memudah memobilisirnya, mengendalikannya. Jadi harus ke kampus. Meskipun Anda rumahnya di Serge, gitu ya, harus ke kampus. Supaya gampang memobilisasinya.
nampak semua. Tapi kalau kami lepas nanti, yang penting oke, jumpanya di lapangan Merdeka Sergei ya. Ya kalau ada orangnya nanti, kalau nggak ada, kan marah bupatinya kepada saya kan, pada UMN. Jadi malu kita. Nah, jadi dalam hal ini kita harus konsisten ngumpul di sini dan akan berangkat bersama-sama ke lapangan itu. Gitu rencana yang akan kita laksanakan. Terus laporan KKN apakah satu kelompok? Ya, laporan KKN ini satu kelompok satu saja. Ya, nanti ada kartu bimbingan kelompoknya juga yang perlu diisi karena itu perlu untuk akreditasi. Sudah itu yang penting adik-adik satu kelompok itu di samping buat laporan satu juga membuat luaran. Apakah artikel atau buku atau apa lagi Bu? Chapter. Book chapter ya. Nah, nanti mana yang ditugaskan oleh DPL mungkin itu nanti akan dibimbing untuk membuatnya. Nanti sistematikanya juga akan kami sampaikan dalam panduan. Jadi nanti kita akan ada pembekalan sebelum pemberangkatan. Nanti kami akan sampaikan panduan KKN-nya. Nanti kami akan jelaskan satu-satu supaya adik tidak bingung ya, kira-kira begitu. Terus apa lagi kira-kira? Mobil disediakan dari pihak kampus atau tidak, Pak? Untuk angkutan itu menjadi tanggung jawab kelompok. Ya. Jadi nanti ketika tim kelompok sudah terbentuk, nanti kami bagikan desanya di mana, kelompok ini siapa aja, desanya sini, nomor kontak kepala desa, nama DPL nanti akan kami bagikan. Anda akan diberikan waktu untuk bisa survei lokasi, ya kan, dengan teman-teman untuk menentukan nanti tempat tinggal. Udah itu nanti transport ke sana itu pergi dan pulang itu menjadi tanggung jawab kelompok, ya, tidak menjadi tanggung jawab UMN lah, kira-kira begitu ya. Ya tidak usah bagus-bagus, angkot-angkot itu aja juga udah bisa, orang nggak terlalu jauh kan ini ya, tidak terlalu jauh. Jadi kita nanti akan kumpul di sini sesuai dengan kelompoknya dan itu menjadi tanggung jawab kelompok KKN. Ada lagi Bu? Masih ada Pak, ada anggota kelompok yang ditentukan, apakah sesuai NPM atau ketentuan lain? Sebenarnya tadi sudah dijawab, tapi bisa diulangi lagi mungkin Pak jawabannya Pak. Ya, untuk kombinasi kelompok maksudnya ya? Iya, kombinasi kelompok yang ditentukan apakah sesuai dengan NPM? NPM itu berarti angkatan. Ya, nggak mestilah. Tapi yang pasti lebih kepada disiplin ilmu. Ya, jadi kelompok itu beberapa prodi ya Pak ya? Iya, karena kan kita KKN kita kan temanya KKN tematik reguler. Tematik itu satu kelompok itu terdiri dari berbagai macam disiplin ilmu. Jadi kalau 10 orang tadi ada pertanian, karena nanti dia mungkin akan cerita pertanian di desa, akan cerita farmasi. Nanti bisa farmasi ini mengajak ibu-ibu di desa, katakanlah bikin sabun apa misalnya kan, atau bikin minuman apa gitu kan, dan sebagainya, atau obat apa gitu yang gampang misalnya kan. Kalau ada nanti hukum misalnya, tentu dia akan berbicara kepada orang desa itu bagaimana misalnya cerita tentang hukum, kalau mau ngurus surat tanah misalnya kan, bla 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 dan sebagainya. Kalau orang pendidikan nanti pasti akan ada akan ada kegiatan yang di sekolah ngajar, atau nanti ngajar les anak-anak desa setiap habis sholat maghrib sampai isya gitu kan. Nah itu tugas anak-anak pendidikan. Dari literasi numerasi. Gitu. Pokoknya pendidikan itu tugasnya pasti ngajar lah. Ya biasanya nanti ngajar kalau ada sekolah di dekat lokasi desa itu dia akan pasti ngajar seminggu sekali. Kalau ada 2-3 orang digilir ya kan. Gitu. Udah itu nanti pasti ngajar ngaji, ngajar les dan sebagainya yang bisa bermanfaat bagi anak-anak desa itu ketika kita berada di situ dan sebagainya. Itu jadi
kombinasinya begitu ya. Meskipun tadi saya sampaikan kombinasinya itu nggak terlalu sempurna. Karena ada prodi yang hanya 4 orang, ada prodi yang sampai 200 orang. Jadi bisa saja satu kelompok itu ada satu prodi itu 2-3 orang gitu ya. Tapi kita upayakan terdiri dari lintas prodi gitu ya. Nggak 1-2 prodi gitu. Ada lagi Bu sebelum kita akhiri? Pertanyaannya. Ya, apa itu? Untuk survei kampus, survei apakah pihak kampus yang mensurvei tempat tinggal atau kelompok sendiri untuk mensurvei dan mencari tempat tinggal? Mungkin survei lokasi kalau tempat Oh iya. itu kan masih Adik-adik sekalian, tadi saya sampaikan bahwa nanti adik-adik akan diberikan waktu untuk survei desanya. Nanti kan kami tentukan kelompok ini berada di desa kecamatan ini, desa ini. Nomor kepala desanya ini, namanya ini. Silakan survei lokasi, jumpai kepala desa, diskusi di mana bisa meminta bantuannya untuk mencari rumah yang kosong yang bisa nanti ditinggali adik-adik untuk melaksanakan KKN selama 3 minggu itu. Jadi survei kami dan survei adik-adik berbeda. Survei kami nanti menentukan desa dan kecamatan. Survei adik-adik adalah ketemu dengan kepala desa, mengenalkan diri, kami dari ini, nanti akan melaksanakan KKN pada tanggal ini. Kami mohon bantuan Bapak, Pak, kira-kira atau Bu, di mana ya rumah yang bisa nanti kami tempati. Syukur-syukur ada rumah kepala desa, ya udahlah tempat saya aja, rumah saya besar, ya bagus. Atau ada rumah kosong, bagus. Tapi coba kalau rumah kosong ini perlu kita catat, coba dicari keterangannya ya. Jangan-jangan rumah kosong ini kadang-kadang ada nilai mistisnya, ada mistis-mistisnya gitu ya. Kan pengalaman yang lalu kita ada satu grup KKN yang di rumah kosong itu sampai kadang-kadang ya horor sampai mengungsi gitu kan. Sampai ada yang kalau bahasa kita ini dimasuki gitu. Nah, jadi dalam menentukan rumah ini pun adik-adik harus benar-benar hati-hati, ya kan, tanya-tanya yang kepada orang desa, jangan karena kadang-kadang kan karena rumah kosong ini, ya namanya kosong bisa saja ada ininya ya, ada horornya, tapi ya nanti boleh ditanya, dicari yang tidak horor dan sebagainya ya. Itu aja ya, mungkin ya. Untuk selanjutnya adik-adik, adik-adik boleh nanti menghubungi kami. Kalau kita jawab di ini, mungkin tidak akan selesai nanti ya. Saya juga mau mengajar lagi. Jadi mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kami tetap menerima chat, telepon, atau WA lah dan sebagainya untuk berkaitan dengan pelaksanaan KKR kita ke depannya. Mungkin itu aja dari saya. Demikian, nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kepala Lembaga LP2KLK Women Al-Wasliyah. Bagi adik-adik, himbauan untuk masuk ke grup ya, kita ada link grup yang sudah dibagikan. Jadi link grup itu nanti akan informasi-informasi yang terkait pengumuman ataupun pelaksanaan KKN bisa saya langsung sampaikan di grup. Kemudian untuk hal-hal yang kiranya kurang dipahami bisa langsung ke kantor, bisa menemui kita bertiga di sana, ada Pak Azhari KTU di sana. Kemudian untuk kesuksesan ini dihimbau kepada adik-adik nantinya untuk betul-betul membaca panduan yang nanti akan kita share beberapa waktu yang akan datang. Kemudian untuk pendaftaran nanti diinformasikan tanggalnya ya Pak ya? Iya. Mungkin ada perubahan. Iya, hari Senin nanti informasi pendaftaran akan diinformasikan langsung di grup kepada adik-adik. Sekiranya ada teman-temannya yang di semester 6 yang nanti akan masuk semester 7 pelaksanaan KKN untuk menginformasikan ada grup WA, diharapkan untuk teman-temannya yang belum masuk ke grup tersebut untuk segera masuk karena informasi akan saya sampaikan di grup WA tersebut. Mungkin itu saja adik-adik untuk sosialisasi kita di sore hari ini.
Mungkin mohon maaf jika ada chat-chat ataupun pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Harap maklum karena kita juga mempunyai batasan ya adik ya. Itu saja untuk hari ini sosialisasinya. Mudah-mudahan informasi ini sangat bermanfaat bagi adik-adik dan demi kelancaran pelaksanaan KKN kita nanti di tahun 2023 ini. Saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensi adik-adik. Saya ucapkan nasru minallah wa fathul karim wa basyirin mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.